Banyak netizen yang terkhusus dari agama Anu ya teman-teman. Mereka meminta saya untuk memberikan penjelasan tentang salah satu video ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah yang memberikan penjelasan atau kesaksian beliau bertemu dengan kiai ya, beberapa kiai begitu, dan beliau menceritakan tentang kiai tersebut. Ketika ditanyakan sesuatu, kiainya malah demikian-demikian. Dan di sini saya diminta untuk memberikan pembahasan masalah itu. Ya, sebelumnya saya tidak tahu bahwa beliau pernah menyampaikan hal tersebut, teman-teman. Namun setelah saya coba tonton videonya, ya memang ada pernyataan beliau yang sedemikian rupa. Tapi sebelum saya komentari, sebelum saya memberikan pembelaan, setelah saya menyimak videonya, memang betul-betul edukasi. Coba kita simak seperti apa videonya yang akan membuat kalian, terkhusus yang benci kepada Ustadz Khalid Basalamah, akan menganggap video ini sebagai video provokasi atau apalah itu. Ke video dulu. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Nah, ini memang betul kejadian teman-teman. Hal seperti ini yang disampaikan oleh Ustadz Khalid emang betul demikian. Kiai, anaknya pasti jadi kiai juga, atau minimal gus dulu, seperti yang ada gus-gusan sekarang. Ketika kita menyimak kajiannya 1 jam, 1 jam setengah, kita simak kajiannya full. Isinya apa? Banyak isinya hanya dagelan saja. Banyak isinya yang hanya dagelan. Isi berkaitan dengan pembulian, mereka membuli, mereka mencemooh, menggoblok-goblokkan tukang es. Bahkan ada kajian yang dimana ada Habib anaknya Habib. Kalau Habib anaknya tetap Habib teman-teman, mulia, tetap nasab mulia teman-teman. Tapi kalau kiai gus dulu, baru beberapa lama jadi kiai juga. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min anta musayyada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah ngulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Apakah kalian merasa hina karena kejadian ini? Luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai ini. Saya kalau ketemu, subhanallah, seperti kalau antum ahli listrik misalnya, kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal. Ini dari mana orang ini nih gitu? Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang hukumnya panjang, yang istri nggak pakai jilbab, ya luar biasa. Jadi ceramah ini banyak orang sakit hati teman-teman dengan penjelasan Ustadz Khalid Basalamah. Padahal memang real di lapangan seperti itu. Ya, banyak orang membawakan hadis-hadis yang tidak tahu sumbernya dari mana, menceritakan di depan umum. Salah satunya seperti Bahar yang sudah lebih 1 tahun ya. Lebih 1 tahun saya meminta Bahar untuk mempertanggungjawabkan dalil atau informasi gaib yang dia sampaikan. Entah itu informasi gaib dia dapatkan sendiri atau dari Nabi Muhammad SAW. Saya minta dia untuk bertanggung jawab. Videonya sudah ditonton 2 juta. Kalau tidak salah, sampai sekarang ini, sampai video ini dibuat, 2 juta kurang lebih, 2 juta views. Mustahil yang bersangkutan tidak nonton video saya. Tapi apa teman-teman? Tidak ada dia berani untuk menjawab tantangan saya. Ya, ujuk-ujuk dia membuat video ditentang Harry Pras. Berani nggak? Berani katanya. Dikirain ditentang, beran. Dia bikin video-video bulet-bulet, silat-silat, murid-muridnya. Dikira nanti kalau kita ketemu langsung berantem begitu. Dikira ditentang ribut. No. Ketika dia nonton video saya, mungkin dia ketakutan teman-teman. Ya, ketakutan dia. Karena dia hanya ngomong sembarang ngomong. Dan bukan cuma satu ini teman-teman. Yang kemarin mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak layak dipanggil Syekhul Islam. Karena di dalam perkara pokok akidahnya salah teman-teman. Tidak sesuai dengan filsafat. Ya jelas, orang salafi pasti menganggap orang falsafi
sesat. Dan orang falsafi juga menganggap demikian. Karena memang antara hitam dan putih. Yang hitam akan menyalahkan yang putih akan menyalahkan yang hitam. Tidak mungkin kedua faham ini bersatu, teman-teman. Toleransi begitu. Kecuali beda agama. Karena kita merasa sama-sama Muslim, sama-sama Sunni, jadi ini akan menjadi pertentangan terus. Dan ketika saya dan beserta Syekh Ahmed dan ada satu ustadz yang tidak saya sebut namanya, dia siap hadir ketika Udin ini berani untuk berdialog ilmiah. Apa jawabannya? Alasan sakit. Orang ini, pembela Syiah ini, yang penormalisasi Syiah di Indonesia ini, alasan sakit. Ada 5 poin. Yang pertama, kita berdialog tentang istiwanya Allah. Bagaimana menyikapi bersemayamnya Allah. Terus yang kedua, bahasa Indonesia miskin. Karena bersemayam itu hanya diartikan duduk, kata dia. Jadi miskin bahasa Indonesia ini. Kita dialogkan ini. Terus yang ketiga, apakah iya di dalam memahami tauhid, akidah, Allah berada di atas, kita harus berbahasa Arab dulu. Sedangkan kita saksikan sendiri di tanah Arab. Mereka fasih berbahasa Arab tapi dia tidak paham tauhid. Banyak Abu Jahal, Abu Lahab kurang fasih apa mereka bahasa Arab, tapi dia tidak faham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaulah berbahasa Arab itu menjadi poin utama, itu kita bisa memahami Islam. Kenapa Abu Lahab dan Abu Jahal tidak masuk Islam? Bukankah dia orang yang fasih berbahasa Arab? Terus yang keempat, mengucapkan selamat Natal boleh. Ini mau kita diskusikan juga. Terus yang kelima, Syiah masih Islam katanya. Ini kesontoloyoan yang berusaha mau dinormalisasi di Indonesia. Ketika saya paparkan poin-poin ini, yang harusnya dia ketika berhadapan dengan guru gembul berani, berhadapan dengan saya dan guru saya, dia harus berani juga. Tapi apa faktanya, teman-teman? Nggak berani dia. Alasan sakit. Ya begitulah, teman-teman. Apa yang disampaikan Ustaz Khalid ini benar. Tapi kalau Ustaz Khalid beda cerita. Selalu beliau itu minta maaf. Tapi kalau mereka enggak, selagi masih bisa dicari titik pembenarannya, dicari. Ya, dicari sontoloyo kemana-mana. Sampai-sampai kitab Murujud Dahab disebut dengan Mirwajud Dahab. Untuk apa? Membela fatwa surah pemusik. Sontoloyo.